kekuatanmu. Di hidupku. Amin. Haleluya. Tak usah kami takut, tak usah kami bimbang, tak usah kami cemas, sebab Kau beserta kami, bahkan Kau ada di dalam kami. Kalau kami ibadah Tuhan, ini adalah perayaan mengucap syukur betapa Tuhan selalu mengasihi dan menyertai kami Tuhan. Kami selalu ditolong, kami selalu dibela, kami selalu dilindungi. Inilah kami anak-anak-Mu, bahkan murid-murid-Mu yang disertai sampai kepada kesudahan zaman. Biarlah pewahyuan terus Tuhan singkapkan kepada kami, sehingga kebenaran itu sungguh-sungguh telah memerdekakan setiap pribadi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang diberkati Tuhan katakan amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ku nyanyi haleluya. Puji-pujian yang kita naikkan adalah pengakuan iman kita. Kita bukan sedang meminta, mengemis dan memohon belas kasihan Tuhan seperti Bartimeus, have mercy on me. Tetapi kita di sini mendeklarasikan, Tuhanku baik. Bukan iman sebesar gunung, tetapi iman sebesar biji sesawi pun. Karena iman bukan imanku, melainkan iman Kristus yang di dalam kita. Itulah yang membedakan persekutuan kita ini, ibadah kita ini dengan ibadah-ibadah yang rutinitas dilakukan oleh banyak orang saudara dari berbagai kalangan kepercayaan, aliran. Mereka melakukan seremonial untuk mendekat kepada Tuhan, mencari Tuhan. Tapi Tuhan yang telah menemukan saudara dan saya, dan Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu beserta dan tinggal di dalam kita. Kelanjutan daripada firman Tuhan yang saya sampaikan di bulan yang lalu adalah bagaimana kita disertai Tuhan. Ini bagian yang kedua. Disertai Tuhan. Yusuf disertai Tuhan sehingga dia selalu berhasil dalam segala apa yang dilakukannya. Dan dia menjadi orang terbesar di Mesir setelah Firaun. Dan masa kesukaran melanda seluruh dunia. Tetapi seorang murid Tuhan yang telah dipersiapkan Tuhan, Yusuf, dialah yang menjadi jawaban bagi masa kesukaran pada waktu itu. Dan keluarga Yusuf mewakili bangsa Israel. Orang-orang yang sudah mulai memandang kepada Tuhan. Mereka mulai mendapatkan pertolongan Tuhan. Dan hari ini kita melihat siapakah yang disertai Tuhan sampai selama-lamanya. Dalam Matius 28 ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku tanpa terkecuali. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang mengatakan? Yesus. Kepada siapa? Kepada murid-murid. Itu sebabnya kita di tempat ini adalah murid-murid Tuhan, murid-murid Kristus. Dan sebagai murid-murid Kristus, inilah perintah Tuhan kepada kita. Apa yang kita lakukan untuk menjadikan semua bangsa murid-murid Tuhan. Ya, banyak guru-guru dan banyak murid-murid. Dan murid-murid itu mengakui siapa gurunya. Bisa itu pemimpin agama, rohaniawan. Tapi sekarang saudara, Yesus telah menegaskan dari awal sebenarnya bahwa kita ini bukan murid siapa-siapa. Bukan murid Paulus, bukan murid Apolos, bukan murid Petrus, bukan murid gembala sidang kita. Sorry ya. Tapi murid Tuhan, walaupun garis bawahi bahwa mereka dipakai Tuhan untuk memuridkan kita. Ya.
Pemimpin-pemimpin itu dipakai Tuhan memuridkan kita. Tapi pemimpin yang benar memuridkan orang percaya menjadi murid Tuhan, bukan murid dia. Membuat orang percaya menjadi pengikut Kristus, bukan pengikut dia. Itu saudara ya. Itu makanya ditegaskan, jadikan semua bangsa muridku. Karena apa? Ada garansi bagi murid-murid Tuhan. Ada jaminan bagi murid-murid Tuhan. Karena murid-murid Tuhan selalu disertai, ya, senantiasa disertai sampai kepada akhir zaman, kesudahan zaman. Jadi tidak ada masa-masa di mana kita tidak disertai Tuhan. Tapi faktanya orang beragama, sekalipun kita orang Kristen, kadang mempertanyakan, di manakah engkau Tuhan? Ketika masa sulit, di manakah Tuhan? Padahal Tuhan mengatakan, aku menyertai kau senantiasa, always, senantiasa. Ya, awal bulan, pertengahan bulan, atau akhir bulan. Sampai dari jam 00 sampai jam 24, dari hari pertama ya. Dari Senin sampai Minggu kalau sekarang ya. Tapi kita di sini udah mengerti bahwa kita tinggal cuma di satu hari. Di hari yang ke-7. Itulah sebenarnya murid-murid Tuhan. Dan yang sangat menarik pada pemberita firman Tuhan sudah sampaikan Pastor Rongki di tempat ini saudara. Loh bahwa kita ini sudah bisa mendapatkan pewahyuan dari Tuhan. Bahwa saudara dibawa hidup 1000 tahun lebih maju ke depan. Itu keren banget saudara ya. Kalau yang di luar sana kan belum sama sekali saudara, masih mutar-mutar. Tapi ini kita sudah ada di sana. Jadi kita tidak harus di masa-masa, kan hari ketiga, hari keempat. Bukan berarti kita harus di sana dulu. Tapi dari sekarang kita sudah ada di sana. Dan memang sebenarnya Tuhan mau. Dari zaman ke zaman orang ada di titik itu sebenarnya. Itu luar biasa saudara ya. Saya juga baru mengerti itu saudara. Nah, jadikanlah semua bangsa murid Kristus, ajarlah mereka akan ajaran Kristus. Itu makanya sering disampaikan di sini bukan soal teologi ya, bukan soal doktrin. Karena itu bukanlah berdebat soal aliran Armenian, Lutheran dan segala macam ya. Ini kalau itu tidak akan pernah ada titik temunya saudara. Makanya pecah banyak ya, aliran, denominasi banyak sekali. Banyak saudara ya. Kenapa? Karena membuat ajaran sendiri. Tapi di sini ajarkanlah mereka akan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Jadi perintah Tuhan, ajaran Kristus yang dia ajarkan. Ya. Di sini kita menerima ajaran Kristus, saudara. Kita nggak punya aliran, kiblat kita nggak kepada siapa-siapa. Ya. Semua denominasi itu ada kiblatnya. Teologianya A, B, C. Di sini kita nggak ada. Benar-benar fokus kepada Kristus. Nah supaya apa? Supaya mereka mengetahui bahwa Kristus menyertai mereka senantiasa. Kristus menyertai kita senantiasa. Jadi murid-murid itulah yang disertai Tuhan, yang mengerti disertai Tuhan. Orang agamawi akan selalu bertanya di manakah Tuhan. Dia akan selalu minta pertolongan Tuhan, minta perkenanan Tuhan. Tapi murid-murid Kristus dia sudah sadar. Walaupun dia di titik terendah, dia tahu Tuhan ada di sana. Ayat-ayat berikutnya nanti kami jelaskan kepada saudara ya. Seperti yang dikatakan bahwa perintah Kristus itu adalah, inilah perintahku yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu ya. Itulah perintah Kristus. Menerima kasih Tuhan supaya kita bisa mengasihi orang lain. Slide berikutnya kita lihat. Ya, dalam Ibrani 13 ayat 5. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kurang jelas apa lagi saudara? Enggak perlu harus cari bahasa aslinya gitu ya. Ini sudah cukup gamblang. Aku sekali-kali kata Tuhan tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan kita. Karena kita selalu dikasihi. Yang mengasihi tidak akan pernah meninggalkan yang dikasihi. Tapi ketika tidak mengasihi lagi, goodbye. Sampai di sini, berakhir sudah. Tapi yang mengasihi, dia akan selalu menyertai. Karena manusia kurang mengasihi Tuhan, makanya kita datang dan pergi. Kadang on fire.
kadang lemas. Tapi karena Tuhan tidak berubah, Dia yang mengasihi selalu menyertai kita, rasa atau tidak rasa, mengerti atau tidak mengerti. Makanya kita harus jadi murid supaya mengerti pemahaman ini, saudara. Dia selalu menyertai kita, Dia tidak pernah membiarkan karena kita selalu dikasihi. Dan sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Kenapa? Karena Tuhan itulah kasih. Bagaimana yang mengasihi meninggalkan? Terus kedua, karena Dia sudah dalam kita. Sudah menyatu dengan saudara. Jadi bagaimana mau tinggal? Jadi makanya kita berdoa, Tuhan sertailah kami. No. Tuhan terima kasih Engkau di dalamku. Engkau sudah menyertai. Kan banyak selalu orang menyertai. Sertai kayak mau pergi, sertai anakku di luar negeri, sertai pekerjaan. Enggak. Itu Tuhan sudah menyertai saudara. Karena kalau kita berdoa seperti itu masih ada celah bagi saudara antara iya dan tidak. Ketika terjadi sesuatu, oh berarti Tuhan tidak menyertai, ada sesuatu yang salah dalam hidupku. Cek apa lagi? Oh aku kurang banyak berdoa, kurang memberi. Dan selalu begitu saudara, kalau agamawi selalu begitu dulu model pelayanan saya. Coba cek apa yang kau lakukan. Kalau kita kembali selalu introspeksi diri. Kalau mencek dirimu apa? Apa yang di dalam hatimu? Aku bilang malas, marah. Bukan, Christ in you. Selesai. Kalau saudara masih ada karakter-karakter yang kurang bagus, itu proses dalam hidup saudara. Jangan menyerah. Itu proses dalam hidup kita, saudara ya. Nah, Tuhan selalu menyertai kita. Makanya disertai Tuhan ini luar biasa, saudara ya. Pemahaman untuk disertai Tuhan. Kadang-kadang seorang ibu kalau disertai suaminya pasti lebih aman. Anak-anak disertai orang tuanya pasti lebih aman hidupnya. Nah, tapi kan nggak selalu bisa. Lalu bahasa agamawinya yaudahlah, walaupun papa mama nggak menyertai kamu, doa papa mama menyertai kamu. Iya, keren ya. Baik saudara. Nah kita lihat lagi, Tuhan adalah penolongku. Ibrani 13 ayat 6 ini saya ulangi lagi. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Puji-pujian tadi ya, aku tidak takut. Jika Tuhan di sisiku, aku tidak takut. Musuh gemetar. Jadi bukan saudara yang gemetar. Musuh yang gemetar. Coba bisa bayangkan itu saudara. Tapi banyak orang masih gemetar menghadapi situasi yang sulit saudara. Kenapa? Karena fokus kepada dirinya, bukan fokusnya kepada Tuhan. Jadi musuh saudara, bukan itu yang kita lihat. Kita tidak mempelajari kehebatan sang musuh. Dan kita tidak mempelajari strategi mengalahkan musuh. Tetapi saudara mengerti bahwa Kristus dalam kita menyertai kita. Bahkan musuh saudara tidak bisa melakukan apa-apa kepada kita. Sudah disampaikan ya, mungkin waktu discipleship. Waktu Ayub diuji, yes. Kenapa? Karena memang Ayub fokus kepada perbuatannya. Dia sangat rohani sekali loh. Orang baik, orang saleh, di mana? Itu adalah pria idaman para wanita. Udah kaya, baik, saleh, selalu mempersembahkan korban, selalu berdoa untuk anaknya. Fokusnya bukan Tuhan. Apa yang dilakukan, inilah harga yang dibayar untuk perlindungan bagi anak-anaknya. Itu sebabnya ada celah, seperti saya katakan, untuk iblis mencoba dia. Tapi kalau saudara yang sudah melekat kepada Kristus, iblis bilang, aku coba, silakan coba. Tapi bukan ibu aku yang kau coba, bukan Obed kau coba. Hadapi aku. Iblisnya gemetar, maaf Tuhan, salah alamat. Itulah realitanya sebenarnya. Itulah realita yang sebenarnya. Cuma paradigma kita ini kadang-kadang, ya aku kan kurang layak. Ya kalau mereka-mereka yang sudah pengertiannya dalam, iyalah kalau mereka yang sudah hidupnya benar, mungkin ke situ saudara, pemahaman. Tapi sebenarnya tidak saudara. Bukan ada tingkat-tingkat level-level tertentu untuk penyertaan Tuhan itu nyata dari awal. Bahkan kalau orang agamawi melihat pendosa itu kan ada klasifikasinya gitu ya. Pendosa zina itu paling besar, dosa korupsi itu paling besar. Tapi lihat apa yang dilakukan Tuhan kepada Sakeus. Hari ini juga aku akan datang ke rumahmu. Lihat apa yang dilakukan Tuhan kepada penjina itu. Walaupun orang agamawi ada berdiri di sana. Aku juga tidak menghukum engkau. Itulah Tuhan kita saudara. Yang selalu mengasihi kita. Tuhan adalah penolongku. Artinya apa? Tuhan selalu menyertai.
Tuhan selalu menyertai dan Tuhan selalu menyertai itu, yaitu selalu menguduskan dan selalu memberkati. Karena sebenarnya dua hal ini adalah akar permasalahan di dalam kehidupan kita. Orang beragama, saudara. Kudus dan berkat. Manusia selalu berputar-putar untuk mencari kekudusan dan berusaha melakukan amal saleh dan perbuatan apapun untuk kudus. Tapi tidak pernah bisa kudus. Manusia berjuang mati-matian untuk bisa diberkati. Aku harus memberi supaya kepadaku dibalaskan 30, 60, 100 kali lipat dan banyak hal. Tapi tidak juga bisa maksimal. Jadi saudara, apa yang disertai Tuhan itu apa? Karena ketika kita merasa tidak kudus, kembali lagi, itu sudah ada celah bagi saudara. Saudara tertuduh. Saudara merasa tidak layak. Lalu kita hanya bergumul. Bergumul dan bergumul ke bawah. Mencari lagi dengan usaha. Minum lagi dari air laut. Dengan Tuhan, Tuhan layakkan aku Tuhan. Oh Tuhan, aku bertobat, aku berubah, segala macam. Ya, segala macam pengakuan. Tapi pengakuan tidak membawa perubahan. Apa yang membawa perubahan? Pengertian. Bukan soal pengakuan, tapi pengertian saudara. Yes, Tuhan, Engkau selalu mengasihi. Engkau yang selalu menguduskan aku. Engkau yang selalu memberkatiku. Di dalam segala situasi perjalanan hidup ini, yang aku tidak pahami. Tapi seiring penyerahan hidup kita pada Tuhan, maka hikmat itu akan datang seperti yang dimiliki Salomo, seperti yang dimiliki oleh Yusuf, saudara ya. Jadi penolongku adalah Tuhan. Penolong saudara itu bukan hanya di dalam masa kesesakan. Dalam masa kegembiraan pun dia ada di situ, saudara. Itulah Tuhan kita yang selalu menguduskan dan memberkati kita. Tuhan adalah penolongku. Aku tidak takut. Aku tidak takut. Dulu kalau misalnya saya itu supaya tidak takut ya harus menengking dulu. Aku usir roh ketakutan. Banyak sekali jenis rohnya loh saudara. Mau makan aku usir roh kuman, roh virus. Benaran loh, itu bertahun-tahun lumayan lah ya. Tahun 89 sampai tahun 2007 barangkali. Hitung sendiri. Jadi di pelayanan kami itu paling terkenal mengusir setan. Sampai setan bilang, gua juga belum datang, lu udah usir katanya. Ibadah begini, dalam nama Yesus. Mau khotbah, harusnya saya berdoa begini, dalam nama Yesus. Roh ngantuk, tinggalkan jemaat. Roh megang-megang handphone, tinggalkan jemaat. Semua. Iya loh. Kok usah tersinggung? Banyak sekali rohnya saudara. Padahal di Alkitab gak tahu roh apa yang ada ya. Sebegitunya loh saudara. Mau bepergian. Roh kecelakaan, roh macet. Coba gimana mesti roh macet di Jakarta? Iya. Tapi itu kita lakukan loh Pak. Roh macet. Tiba-tiba memang perjalanan itu setiap lampu merah. Kebetulan lampu hijau terus. Wah puji Tuhan. Tapi begitu. Pernah juga saya mau ibadah. Setiap lampu merah, merah terus. Aduh kurang berdua nih tadi. Dulu pasti begitu. Kurang berdua kita tadi gak ngusir roh macet. Roh lampu merah gitu ya. Sampai sekarang masih begitu loh kawan. Saya punya teman yang komunitasnya ekstrim banget. Lebih radikal lagi. Semua oma-oma. Ibu-ibu yang sudah 60 tahun ke atas. Sampai sekarang terus tengking sampai. Saudara. Semua yang dilihat itu ada singa, ada setan, ada ini. Tapi sekarang saudara melihat Tuhan, amin. Tidak perlu melihat itu ya, nggak perlu, jangan banggalah. Melihat iblis, oh iblis sedang menampi Jakarta. Oh ini Bekasi sedang digoncang, kemarin kelelap ya saudara ya. Kelelap benar-benar mengerikan gitu ya. Saudaraku, oh ini adalah teguran Tuhan. Ya teguran Tuhan. Semua disalahkan Tuhan saudara ya. Asal ada masalah Tuhan sedang menegur, Tuhan so marah kepada kita katanya. Nah, aku tidak akan takut apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Jadi jangan takut kepada manusia. Manusia mana nih? Ya pemimpin-pemimpin agama tadi yang selalu mengintimidasi saudara. Yang mendoktrin kita, yang mendrive kita kepada dia sebenarnya. Ya toh? Aku tidak takut. Jadi murid Kristus tidak takut. Petrus juga mengatakan, aku tidak takut.
Silahkan. Mau mahkamah agama silahkan. Walaupun diperhadapkan, aku tidak takut. Tapi masih banyak orang takut, saudara. Kepada orang-orang yang dikultuskan oleh mereka. Ya, Adam takut kenapa? Karena bergantung kepada pengetahuan tentang baik dan yang jahat. Awalnya Adam tidak takut. Banyak orang terjebak di dalam Adam. Masih takut, saudara. Meskipun beribadah. Walaupun sudah melakukan ritual mereka. Karena memang bukan Tuhan ajarkan. Tuhan tidak suruh Adam untuk membuat pakaian itu dari daun ara. Tuhan tidak suruh Adam untuk memakan itu. Jadi semua apa yang dilakukan oleh agamawi pada umumnya seperti itu, saudara. Dan itu diagung-agungkan seolah-olah baik. Kenapa? Karena itu karyanya sendiri. Usahanya sendiri. Dan Adam tetap takut. Ya. Mengapa murid Kristus tidak takut? Karena bergantung pada kasih Tuhan. Nah itu, saudara. Jadi kita tidak takut lagi kepada siapapun. Kita tidak takut. Walaupun nanti masa kesukaran yang sudah disampaikan ya. Nah, jangan takut dalam Bilangan 14 ayat 8. Jangan takut. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Jadi perlindungan dari manusia tidak ada yang setia. Gak ada yang setia loh, saudara. Gak ada sahabat abadi. Hari ini teman, besok bisa jadi lawan. Yang menyertai mereka sudah meninggalkan mereka. Yosua akan mengatakan, yang menyertai kita adalah Tuhan semesta alam. Bahkan dikatakan, kita akan telan mereka habis. Yang melindungi mereka telah meninggalkan mereka. Jadi perlindungan dunia ini jangan katakan bahwa pendeta kita lah yang memproteksi kita. Ada memang ayatnya pernah diambil, saudara, untuk mengintimidasi kami gitu ya. Taatilah pemimpin-pemimpinmu yang berjaga-jaga atas nyawamu. Wih, berarti seorang gembala sidang lah yang berjaga-jaga atas nyawa kita, yang melindungi kita, maka kita harus memberikan hormat berlipat-lipat. Ya gitu, saudara. Tapi gembala sidang juga bisa meninggalkan kita. Siapa yang tidak meninggalkan saudara? Hanya Tuhan. Ya. Jadi perlindungan dari dunia ini tidak ada yang setia. Makanya kadang-kadang ada orang-orang yang sudah komitmen melayani, mengabdikan hidupnya gitu ya. Ternyata sesuatu terjadi dengan pemimpinnya, ya udah kecewa gitu kan. Luka lagi gitu kan. Loncat lagi gitu. Jadi saudara yang terkasih, ini Tuhan yang menyertai kita, jangan takut. Ia membawa kita ke negeri itu dan memberikannya kepada kita. Nah, kita lihat di selanjutnya bagaimana Tuhan katakan bahwa bangsa Israel ini harusnya mereka itu kan ada hidup di tanah Kanaan. Tetapi karena ketidakpercayaan mereka, mereka hanya di padang gurun. Nah, kalau misalnya saya kaitkan kepada apa yang telah kita dapatkan di sini, seharusnya kita ini Tuhan sudah bawa jauh ke depan. Sebagai murid-murid Kristus. Untuk menikmati semua apa yang Tuhan telah sediakan itu. Tapi banyak orang memilih untuk masih berputar-putar dengan agamawinya, saudara. Sehingga tidak sampai. Ya di situ saja. Tapi Yosua dan Kaleb, mewakili murid Tuhan, dia sampai ada di sana. Yusuf, dia ada sampai di ujung itu, saudara. Demikian juga dengan kita, ya. Luar biasa itu, saudara. Nah, Tuhan yang membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan. Tetapi mereka tidak mau. Tidak mau, saudara ya. Yosua dan Kaleb berkata, jangan takut. Mereka akan kita telan habis. Ini. Jadi apalagi mau kita usir-usir. Musuh pun udah ditelan. Gak ada lagi mau ditengking-tengking sebenarnya. Kenapa? Dengan satu alasan. Ini bukan karena doa puasa mereka. Bukan karena pengorbanan mereka. Bukan karena doa-doa mereka. Tetapi karena iman. Pemahaman mereka bahwa
Tuhan menyertai kita. Tuhan di pihak kita. Kalau perjanjian lama sering masih mengatakan Tuhan di pihak kita, Tuhan menyertai kita. Tetapi dalam perjanjian baru, Tuhan di dalam kita. Itu saudara. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Haleluya. Yesus sudah di dalam kita selama-lamanya. Di dalam Roma 8:31 coba kita lihat. Tuhan di pihak kita. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semua itu? Semua itu banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Semua itu udahlah, gak usah dihitung masalah-masalah kita. Kalau kita mau konseling semua punya masalah. Tapi apa katanya? Jika Allah di pihak kita. Kalau Tuhan di pihak saudara dan saya, siapakah yang melawan kita? Siapa yang mendakwa kita? Siapa yang mengadili kita? Siapa yang menghakimi kita? Siapa yang menghukum kita? Siapa? Kalau Tuhan di pihak kita. Yang di pihak saudara itu, itulah yang menyertai saudara. Yang menyertai itu, itulah yang menghadapi musuh saudara. Gitu loh saudara. Itulah yang menghadapi semua tantangan-tantangan yang ada di depan kita. Kita ini hanya mengikut. Jadi semua Goliat raksasa yang ada di depan itu, Tuhan yang sudah mengalahkan. Tuhan yang sudah berperang mengalahkan itu. Kepala si iblis itu sudah diremukkan. Hai maut, di manakah sengatmu? Kita sudah diberikan kemenangan. Kita tidak sedang meraih, merebut kemenangan. Tapi Tuhan sudah memberikan kemenangan kepada kita. Ingatlah ini sobat, bahwa Tuhan yang di pihak kita, Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang selalu menguduskan kita sehingga tidak ada penuduhan bagi kita. Tuhan yang selalu memberkati kita sehingga tidak ada lagi mengatakan aku di bawah kutuk dan lain sebagainya. Selesai saudara. Saya ulangi, dua hal ini dikuduskan, diberkati. Itu jawaban hidup saudara. Hal ini sudah terjadi dalam hidup kita. Sudah all in. Sudah semuanya saudara. Tidak ada lagi yang mau saudara cari. Tidak ada lagi yang mau kita kejar. Sadar aku dikuduskan Tuhan. Sadar aku diberkati Tuhan. Selesai. Kenapa dikuduskan diberkati? Karena Tuhan di pihakku. Karena Tuhan menyertai aku. Gitu loh saudara. Tuhan yang berperang melawan musuh kita. Jadi tidak lagi seperti tadi ya. Yang kami lakukan bertahun-tahun sampai sekarang juga masih ngusir sana, ngusir sini, ngusir sana gitu loh saudara. Ini juga mau setiap ada event-event begini saudara ya, itu langsung 2 peperangan tuh. Pernah masih saya diajak waktu itu tapi gak mau ya. Bawa minyak beberapa jerigen, kelilingin Jakarta ini saudara. Bahkan lebih ekstrim lagi, siram minyak dari helikopter, itu waktu kita masih di Balikpapan. Siram minyak dari atas helikopter, di atas laut, semua itu Pertamina siramin. Supaya dilawat Tuhan, supaya bertobat. Tapi luar biasa, ibu itu dulu sangat radikal. Dan saya bertemu suatu waktu, ternyata sudah mengalami kasih Tuhan loh. Dan dia boleh testimoni, bahwa semua dilakukannya itu adalah hanya agamawi. Dan kami dulu mengagumilah dan ikut di dalam kelompok itu walaupun tidak se-ekstrem itu saudara. Jadi apalagi teman saya dulu, kemana-mana kita harus bawa minyak. Minimal baby oil. Harus ada Pak. Jadi kemana-mana doa siramin orang, siramin ini gitu kan. Suatu waktu, Bang kita harus pantek ini dari perbatasan Jakarta Bekasi di Harapan Indah. Terus kita sampai ke Cilengsi, udah. Ada batu di situ, kita taruh batu, saya ikutin aja dia. Siram batu ini, siram sana, udah kami klaim dalam nama Yesus. Ini bertobat lewat Tuhan. Begitu bodohnya loh saudara. Ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Tapi di House of Grace saya sudah diangkat kembali. Bahkan paling atas lagi saudara. Ya, itulah masa-masa kebodohan zaman dulu saudara ya. Baik, kita lihat lagi sedikit lagi saudara. Mazmur 137 ayat 7. Jadi supaya kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita ya. Bukan doa kita, bukan minyak, bukan apa-apa gitu ya. Bukan pemimpin-pemimpin rohani, bukan siapa-siapa. Sebenarnya itu dilakukan karena kebodohan, belum mengerti kebenaran Tuhan, belum mendapatkan pewahyuan tentang kebenaran Tuhan ini. Mazmur
137 ayat 7. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Nah, engkau di sana. Tuhan, mau kemana coba? Ini masa-masa hopeless gitu ya, masa-masa galau, resah dan gelisah yang dialami oleh Daud dan banyak orang gitu saudara. Sampai berpikir gitu ya, udah dah, aku mau ke langit ketujuh lah, aku mau ke dunia orang mati. Banyak gitu saudara, kadang-kadang kan di dalam masa-masa sulit itu ucapan kita tidak terkontrol gitu. Tapi dikatakan, tapi diakui juga, mau kemana pun engkau ada di sana, berarti Tuhan selalu menyertai. Gak usah lari. Tuhan selalu menyertai. Mau pergi lebih kencang lagi, Tuhan lebih kencang lagi saudara untuk selalu menyertai kita. Di situ pun engkau, berarti Tuhan selalu menyertai. Di sana, di situ, di mana? Di sini senang, di sana senang ya kan? Pasar Baru disertai. Di Blok M disertai. Mau di mana? Gitu saudara. Di Pasar Senen, Pasar Rebo, Pasar Minggu, Pasar Jumat, Pasar Kemis, Pasar Sabtu. Ya, disertai Tuhan. Terus tanganmu akan menuntun aku. Nah, tanganmu akan menuntun aku. Menuntun, kemana? Kamu lapar, kasih makan. Ini diberkati, ganti bajumu seperti Adam ya, kasih baju baru. Tuhan menuntun untuk apa? Untuk memberkati kita. Menuntun, dituntun kemana? Gembala yang baik menuntun ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Tangan kananmu akan memegang aku. Tuhan itu kudus. Tuhan tidak mungkin menyentuh yang najis. Tapi kita yang najis, yang dijamah oleh Tuhan, kita menjadi kudus. Orang pemimpin agamawi aja juga belum tentu mau sembarangan salaman dengan orang-orang awam. Tapi Tuhan pegang tangan saudara. Itu artinya saudara selalu kudus di hadapannya. Tuhan menuntun kita diberkati. Tuhan memegang kita, kita selalu dikuduskan Tuhan. Jadi tidak ada pikiran kita lagi mau menjauh dari Tuhan. Berprasangka yang buruk terhadap Tuhan. Ya, jadi tangan kananmu memegang aku dan engkau menuntun aku. Selanjutnya di dalam ayat 11 ya. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam. Ini udah benar-benar keputusasaan tingkat dewa ini ya. Biarlah kegelapan saja melingkupi aku katanya. Dan terang sekelilingku menjadi malam. Maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Wow. Jadi sebenarnya ini gak boleh saudara dipenggal-penggal kalimatnya. Itu tadi masih koma soal bicara kegelapan. Tapi saudara harus lihat bagaimana bahwa kegelapan itu pun tidak bisa menguasai kita. Ya, kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Memang bagi orang agamawi kegelapan itu menggelapkan. Dan betapa menggelapkan membuat dia buta. Tetapi bagi Tuhan kegelapan itu tidak menggelapkan. Malam menjadi terang seperti siang dan kegelapan sama seperti terang. Kegelapan sirna oleh terang Tuhan. Ya. Kegelapan itu identik terang. Kegelapan itu identik adalah ketakutan. Ya. Orang takut di dalam masa-masa kegelapan. Masa-masa suram. Lembah kekelaman. Tetapi Daud sudah mengatakan, walaupun di dalam kekelaman aku tidak takut. Karena kekelaman itu pun tidak membuat Tuhan kelam. Karena kegelapan itu pun tidak menggelapkan Tuhan. Wow. Itu benar-benar pemahaman Daud tentang kebaikan kasih Tuhan ini saudara ya. Memang ada kegelapan, memang ada lembah kekelaman. Tetapi bahwa lembah kekelaman itu dia bisa berjalan seperti di tempat yang baik. Dan kegelapan itu pun menjadi sirna karena oleh terang Tuhan.
Bagaimana terang Tuhan itu bisa melenyapkan kegelapan di dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Kristus. Dalam Yohanes 1 ayat 4, dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Ya. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Nah, terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Jadi begitu terang itu datang, kegelapan sirna. Jadi nggak perlu ditengking roh kegelapan. Karena ketika terang itu datang, otomatis kegelapan itu sirna. Saudara ya. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang, ya itu garis bawahi, terang yang sesungguhnya. Karena banyak terang-terang yang palsu. Banyak terang-terang yang palsu, makanya terang yang sesungguhnya. Dan terang-terang yang palsu itu hanya menerangi kelompoknya, komunitasnya, alirannya. Tapi di sini terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang. Sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia. Dan dunia dijadikan olehnya. Jadi Kristus yang adalah terang dunia telah ada di dunia. Dan Dia yang menjadikan dunia. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Dunia tidak mengenalnya. Dunia tidak mengenalnya. Banyak orang mungkin sudah lahir baru tapi belum mengenal terang itu. Sama seperti bangsa Israel kan. Udah selamat tapi belum mengenal. Saudara. Tidak mengenal terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang. Jadi Tuhan itu tidak pilih kasih. Terang itu bukan datang untuk orang Yahudi, untuk orang Israel, untuk bangsa tertentu. Setiap orang. Setiap orang. Ya. Dan Ia telah ada dalam dunia. Untuk apa Dia dalam dunia? Menyertai saudara. Untuk apa Dia ada dalam dunia ini? Untuk menguduskan kita, untuk memberkati kita. Dunia tidak mengenal Dia, dunia tidak mengenal Kristus. Makanya kita saudara bukan mau menghibur diri ya. Walaupun kita tidak terlalu banyak. Karena memang orang di sana belum mengenal. Walaupun euforia mereka hebat. Sesi demi sesi dari pagi sampai malam. Gak apa-apa. Karena saudara bukan mau sombong. Kita ini sudah jauh melangkah. Sementara mereka ada sekitar 3 juta di padang gurun. Yang masuk hanya sedikit. No problem saudara ya. Karena belum mengenal. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan serupa. Murid Kristus mengenal Kristus. Karena apa? Kristus telah di dalam kita. Itulah terang yang melenyapkan kegelapan saudara ya. Kristus yang ada di dalam kita. Nah kemudian tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Roma 8 ayatnya yang ke-38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup. Baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah. Baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah. Ataupun sesuatu makhluk lain. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, aku yakin kita benar-benar percaya Tuhan di pihak kita, Tuhan penolong kita, yang membuat kita tidak takut. Dialah terang yang sesungguhnya yang telah melenyapkan semua gelap dan ketakutan itu. Apa itu kegelapan itu? Maut. Itulah kegelapan saudara. Menakutkan maut. Ya. Jadi maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah. Pemerintah-pemerintah itu ada dalam Efesus, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dan roh-roh jahat, gitu ya. Pemerintah-pemerintah baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Kalaupun ada, gitu ya. Atau mungkin dari generasi ke generasi, atau kuasa-kuasa baik yang ada di atas maupun yang di bawah. Atau makhluk yang lain. Ya, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih
Tuhan, dari kasih Allah. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Haleluya. Tidak ada syarat-syarat kriteria yang harus saudara penuhi. Hanya saudara menerima. Tidak harus seperti yang saya katakan tadi harus level-level tertentu ya. Begitu saudara buka hati dan menerima dia, saat itu juga dia menyatu dengan kita. Dan kasih Tuhan tinggal di dalam kita melalui siapa? Melalui Kristus. Dari Kristus tinggal di dalam kita sehingga kita berakar di dalam kasih Tuhan itu sendiri, saudara. Kristus dalam kita dan kita di dalam Kristus. Ya. Dia ada di dalam dan kita juga di dalam dia. Kita tinggal di dalam kasih-Nya. Itulah yang disebut bahwa Kristus selalu menyertai kita. Ya. Jadi saudaraku, kita semakin diingatkan, semakin diteguhkan, walaupun masa-masa yang kita lewati itu berbeda-beda bagi setiap orang, setiap keluarga. Tentu tidak semuanya mulus-mulus. Tidak setiap saat kita bisa tertawa, tersenyum. Tetapi ketika kita fokusnya kepada Tuhan, ya Tuhan, aku boleh berpisah dengan orang yang kita kasih atau keluarga kita karena kematian, karena banyak hal. Tetapi sesungguhnya bahwa kasih Tuhan itu yang tidak pernah lepas dari kita dan tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Ketika kita di puncak kejayaan pun kita tahu ini adalah Tuhan yang membawa saya ke sana. Ketika kita terpuruk di titik nol sekalipun, kita tahu di kejauhan itu pun Tuhan akan datang. Tuhan ada dan akan mengangkat kita. Mungkin ada yang pelan, ada yang cepat. No problem, ikuti saja bagaimana Tuhan memegang kita dan menuntun kita tadi seperti kitab Mazmur. Jadi Tuhan selalu menuntun kita. Karena apa? Kadang kita melenceng, saudara. Gak apa-apa saudara, jangan putus asa. Jangan langsung tertuduh. Kadang kita melenceng, dituntun. Kita jatuh, dipegang, saudara ya. Jadi gak usah lagi bilang, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Sudah dipegang Tuhan. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Itu juga masih kacau. Terima kasih Tuhan, Engkau pegang tanganku. Dan sekali-kali Engkau tidak lepas, Engkau tidak biarkan. Ya. Baik, kita akan selesai. Saudara, kita sudah mendengarkan tadi dari awal bagaimana murid-murid disertai Tuhan. Ya, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kepada siapa? Murid. Jadi murid-murid Kristus disertai Tuhan. Garis bawahi senantiasa, selalu. Sampai kapan? Sampai akhirnya. Yes, sampai selama-lamanya. Kita gak tahu kapan itu. Kita juga belum bisa menghitung itu semua waktunya. Akhirnya kapan sih? Akhir zaman ini kapan? Dari dulu dia bilang akhir zaman. Gak tahu dah kapan endingnya. Yang penting Tuhan menyertai kita. Maka dikatakan jadikanlah semua bangsa muridku. Karena hanya murid Kristus yang mengerti bahwa mereka disertai. Kalau belum murid Kristus ya itu tadi saudara. Kadang dipegang, kadang Tuhan jangan lepaskan aku, Tuhan jangan tinggalkan aku, Tuhan jangan biarkan aku. Tuhan udah bilang aku tidak membiarkan, aku tidak meninggalkan kamu. Hanya murid Kristus saudara. Dan udah katakan di sini bahwa ya itulah yang paling tinggi sudah. Hubungan kita dengan Tuhan hanya murid Kristus mengerti. Maka dikatakan di sini saudara, Kristus selalu menyertai kita. Siapa Kristus yang menyertai saudara dan saya itu? Dalam Wahyu 19 ayat 11, lalu aku melihat sorga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Saudara, yang menyertai saudara itu dialah yang setia. Karena kita kadang setia, kadang tidak setia. Jujurlah pada dirimu.
Walaupun kita nyanyi setia-setialah, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Giliran hari Minggu gak kelihatan. Itu saudara. Siapa yang setia? Dia. Walaupun kita tidak setia, dia tetap setia. Yang menyertai kita adalah yang setia, yang menyertai kita adalah yang benar. Coba kalau saudara merasa benar terus, jadi sombong. Tapi karena kita menerima kebenaran Tuhan, kebenaran itulah memerdekakan kita. Saya benar bukan karena perbuatan saya. Jadi murid Kristus itu tidak takut. Kenapa? Karena Kristus selalu menyertai muridnya. Artinya yang menyertai kita itu adalah yang setia dan yang benar. Kristus selalu menguduskan dan memberkati kita. Ya, dia yang setia, berarti dia selalu menguduskan dan memberkati kita. Kristus selalu menyertai kita, memberkati dan menguduskan kita. Nah, inilah yang menjadi kekuatan bagi kita semuanya sebagai murid-murid Kristus. Karena kalau di dalam manusia ini saudara, mungkin ada orang yang cukup dekat dengan kita, mungkin sahabat lah begitu selalu ada di dalam suka duka yang kita lewati. Tetapi saudara pasti ada masa-masa tertentu, sahabat kita ini pun gak bisa selalu menyertai kita di dalam masa-masa sulit itu. Karena dia pun bisa juga mengalami masa sulit tersebut. Tetapi sekarang, artinya di situ apa? Bahwa orang-orang di dunia ini tidak ada yang bisa menyertai kita dengan setia. Mau sahabat, mau orang tua atau siapapun gak ada saudara. Sama seperti yang dikatakan oleh Joshua dan Kaleb. Yang menyertai mereka telah meninggalkan mereka. Banyak hal faktor yang meninggalkan itu mungkin karena kematian dan lain sebagainya. Tapi yang menyertai saudara ini adalah setia. Dia yang setia. Yang menyertai kadang disertai saudara ditolong. Tapi itu hasil daripada curian. Kan ada begitu saudara ya. Ditolong dibantu tapi mencuri. Gitu. Dan lain sebagainya. Tapi ini dia yang menyertai kita ini benar. Dialah yang benar. Sehingga tidak ada yang mendakwa saudara dan saya. Tentang apa yang saudara terima. Jadi berkat yang saudara terima itu berasal dari kebenaran. Kekudusan yang saudara terima itu berasal dari kesetiaan dia. Sehingga kekudusan dan berkat itu tidak berubah. Tidak perlu dipertanyakan lagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Biarlah kita semakin melekat di dalam kasih Tuhan. Yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah yang menyertai kami sebagai murid-murid-Mu. Dan tugas kami adalah menjadikan semua bangsa menjadi murid-murid Kristus. Karena Kristus yang menyertai kami adalah yang setia dan yang benar. Yang selalu menguduskan dan memberkati kami.